penanganan kesehatan kerja, sama nanti ada yang terakhir ada PKP, penanganan keluhan dan kepuasan pelanggan. Itu nanti harus ditambahkan dalam struktur kita. Selama ini kan berbeda nih Kak. Ya, kemudian kalau poin-poin mengenai struktur ini, dia itu penanggung jawab itu haruslah tenaga medis. Alhamdulillah sudah kita tetapkan. Sekarang penanggung jawab dokter Maisara. Ya, dokter Maisara. Kemudian pimpinan klinik tidaklah harus orang tenaga medis. Nanti sudah juga diterapkan. Tidak harus tenaga medis. Tapi kalau memang dia penanggung jawab klinis bagaimana satu harus memiliki SIP, itu juga sudah diterapkan. Kalau poin keempat ini, kalau pimpinan klinik itu dalam hal bersamaan dia juga seorang tenaga medis, dia bisa rangkap jabatan, bisa pimpinan, juga bisa penanggung jawab. Ya. Kemudian untuk profil ini cukup tim admin saja yang selesaikan. Nah ini clinical bylaws. Kalau clinical bylaws ini kan kalau di rumah sakit namanya hospital bylaws. Nah ini adalah peraturan-peraturan dasar yang ada di klinik. Jadi kalau kakak tahu itu ada ADART kalau di perusahaan. Bagaimana mengatur bagaimana mengatur supaya klinik itu berjalan, atau peraturan-peraturan dasar tentang klinik lah. Kalau di negara kita itu namanya undang-undang. Jadi misalkan penggajian bagaimana, setiap tanggal berapa, kemudian pelayanan dari jam berapa sampai jam berapa, itu semua diterapkan atau dituliskan atau dituangkan pada clinical bylaws ini. Ya, saya rasa ini cukup sekilas. Jadi kalau ada yang bertanya apakah clinical bylaws ini sama dengan peraturan internal klinik, jawabannya berbeda. Kalau clinical bylaws ini seperti kita sampaikan undang-undang kan jadi menjadi dasar dari semuanya. Jadi misalkan kita buat SOP, jadi ada dasar pemikiran undang-undang sekian tentang klinik misalkan. Jadi dia menjadi dasar pada semua peraturan-peraturan yang akan beredar. Kemudian ada kalau peraturan internal klinik itu dia lebih spesifik. Contoh apa? Misalkan peraturan internal klinik tentang pedoman pelayanan, tentang pedoman pengorganisasian. Jadi dia lebih spesifik. Kemudian reksadana skip saja, ini untuk perencanaan. Kemudian kita masuk pada tim akreditasi klinik. Nah ini perlu kita pahami kayak. Jadi untuk tim akreditasi klinik itu dia ada berapa buah poin? Ya, kalau kita lihat di poin yang pertama ini, dia itu hanya kepanitiaan tim dan sifatnya itu ad hoc. Jadi tim yang sementara. Jadi kalau yang tadi kita tunjukkan struktur dari klinik itu, dia akan memang betul-betul ditetapkan, kemudian nanti dibuatkan SK. Kalau tim akreditasi ini dia gunanya cuma satu Kak, jadi untuk menyukseskan kegiatan akreditasi kita. Kemudian kalau syarat yang masuk ke tim akreditasi itu apa? Syaratnya cukup simpel, dia harus punya spirit atau semangat untuk